Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrianti dari kelas IK 23A dengan NIM 231011-054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bagi saya dengan judul dan maksudnya. Sebelum lanjut, saya akan membacakan latar belakang. Pengelolaan akses file dan direktur merupakan elemen krusial dalam sistem operasi Linux untuk menjamin keamanan data dan mendukung efisiensi kerja, terutama di lingkungan kolaboratif. Linux menyediakan sistem perizinan berbasis kelompok dan dengan opsi read, write, dan execution yang memungkinkan pengaturan akses sesuai kebutuhan. Meski demikian, tantangan seperti akses tidak selalu potensi kehilangan data dapat muncul jika perizinan tidak dikelola dengan benar. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan fitur seperti script dapat menjadi solusi yang efektif. File atau administrator yang dapat menghapusnya. Laporan ini bertujuan untuk mengulas manajemen perizinan file dan direktory secara otomatis, membahas pembatasan akses pada sub-direktory, serta menerapkan staging bit demi mendukung keamanan dan kolaborasi dalam sistem Linux. Selanjutnya, saya membacakan rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, bagaimana cara mengelola perizinan file dan direktory di Linux secara efisien menggunakan grup pengguna dan izin read, write, dan exchange. Kedua, bagaimana membatasi akses ke subdirektory tertentu agar hanya dapat diakses oleh anggota yang relevan. Terakhir, bagaimana penerapan stability pada direktur bersama dapat menjaga keamanan file dan mencegah penghapusan file oleh pengguna yang tidak berwenang. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuannya terbagi atas beberapa. Yang pertama, mengelola perizinan file dan direktur dan izin reuse. Kedua, membatasi akses ke subdirektory untuk anggota grup tertentu. Ketiga, menerapkan script pada direktory bersama untuk menjaga keamanan file. Selanjutnya kita bisa melihat langsung pada kita langsung saja. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada logo terminal. Adalah hal ini untuk pertama kita memasukkan kode. Selanjutnya kalian bisa melihat langsung contoh kodenya pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan pengguna perintah script di terminal Linux untuk membuat logo sesi terminal. Dengan menjalankan perintah script session logo, sistem mulai mencatat semua aktivitas di terminal ke dalam file bernama sistem logo. Pesan script started output logo file its session logo mengkonfirmasi bahwa proses pencatatan itu sensitif. Proses pencatatan telah dimulai. File log ini berguna untuk dokumentasi proses atau perintah yang dijalankan selama sesi terminal. Selanjutnya ada gambar kedua, itu pada bagian B, berstruktur direktori utama. Di situ ada gambar tentang pembaruan paket pada sistem operasi Linux. Selanjutnya ada gambar menginstal
aplikasi tree dengan aplikasi tree tersebut. Selanjutnya ada over install aplikasi tree. Pada gambar ini menunjukkan proses instalasi dan pembaruan paket pada sistem operasi Linux melalui terminal. Langkah pertama adalah menjalankan perintah sudo aplikasi update yang digunakan untuk memperbaharui data paket dan repositos sistem itu. Perintah sudo aplikasi install tree dijalankan untuk menginstal aplikasi tree, sebuah utilitas yang digunakan untuk menentukan struktur direktori dalam format pohon. Terminal menampilkan informasi seperti paket yang akan diinstal, ukuran data yang diinput, serta konfigurasi bawah instalasi telah selesai. Nah, selanjutnya ada fitur kelima, yaitu membuat direktori utama menampilkan struktur direktori. Gambar di atas menunjukkan langkah-langkah untuk membuat struktur direktori dan grup pengguna Linux. Langkah pertama adalah membuat direktori utama bernama NIM 2311054 dengan substory start time A, time B, dan time C menggunakan perintah netdir -p. Setelah itu struktur direktori diverifikasi menggunakan perintah tree yang menampilkan hierarki direktori dalam format pohon. Selanjutnya ada pada bagian C, yaitu membuat grup untuk masing-masing tim. Nah, untuk membuat grup ini, perintah grup digunakan untuk membuat grup pengguna baru dengan nama masing-masing tim, seperti tim A, tim B, dan tim C. Hal ini berguna untuk mengelompokkan akses pengguna berdasarkan tim dalam sistem. Selanjutnya, pada bagian D, tambahkan pengguna ke grup. Nah, dalam proses ini, pembahasan tugas pengguna baru, contohnya seperti nom firma, Ika, dan Citra. Nah, menggunakan perintah subadducer pada Linux. Perintah ini secara otomatis membuat akun pengguna baru dengan memiliki UID dan DID, membuat direktori home, contohnya home firma, untuk menyalin file default dari HTC dan skill. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengatur kata sandi dan memberikan opsi untuk memasukkan informasi tambahan seperti nama lengkap dan detail lainnya. Yang dalam kasus ini saya biarkan kosong, artinya kedua pengguna ditambahkan ke grup user setelah konfirmasi. Proses ini berhasil dilakukan untuk kedua pengguna. Nah, dan selanjutnya ada cara membuat pengguna ke grup tertentu. Nah, dalam hal ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, sudo userman min ag group underscore nama user digunakan untuk menambahkan pengguna ke grup, tentu tanpa menghapus keanggotaan grup yang sudah ada. Selanjutnya, sudo user min ag tim
firma, menambahkan pengguna atas nama firma ke grup tim A. Dan kedua, grup username AG, tim B, yaitu Vika, menambahkan nama pengguna Vika ke grup lain B. Dan yang terakhir student username AG tim C, Citra, dengan menambahkan nama Citra ke grup tim C. Nah, berikut ini ada gambar contoh yang dikasih masuk. Yang pertama tuh kayak ada grup firma, grup dengan nama untuk mengetahui dia berada di tim apa. Selanjutnya tuh kita masukkan kode CD home NIM dengan NIM 231011-054 sebagai pemindah direktori utama. Dan gambar selanjutnya itu tim A, tim B, tim C untuk menerapkan grup sebagai pemilih direktori. Nah, dan yang selanjutnya itu untuk atur hak akses direktorinya. Selanjutnya memasukkan kode LS-L untuk verifikasi direktori. Dan selanjutnya kita memasukkan sudah form 1770 login untuk mengaktifkan. Selanjutnya kita memasukkan kode sudah form 1770 untuk aktivitas check-in gate. Selanjutnya let's LD share untuk konfigurasi script. Dan yang selanjutnya ada pembuatan file menggunakan terminal. Nah, ini contoh gambar atau koordinat yang selanjutnya untuk season keduanya, atau bisa dibilang membuat mode baru atau tim baru untuk kelompok keduanya. Penjelasan dari gambar di atas itu, yang pertama membuat 3 grup baru seperti tim A, tim B, tim C menggunakan sudo group. Kedua, menambahkan pengguna baru bernama Aulia menggunakan sudo adducer. Kedua, membuat 3 grup tim A, B, C menggunakan sudo group. Selanjutnya menambahkan pengguna baru bernama Aulia dengan perintah sudo add Aulia, termasuk menetapkan kata sandi, memasukkan informasi pengguna seperti nama lengkap, nomor telepon, dan lain-lain, dan menambahkan pengguna ke grup default user. Nah, ini contoh dari penambahan anggota barunya. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.